Jordi Amat diragukan tampil bela timnas Indonesia lawan Cina. Pelatih Cina panas dingin bertemu timnas Indonesia, mereka tim kuat. Respons Maarten Paes setelah Erick Thohir umumkan Kevin Dix gabung timnas Indonesia. Dua pemain cedera ringan timnas Indonesia langsung latihan di Cina. Profil Kevin Dix, KDB milik timnas Indonesia berdarah Ambon. Media Amerika Serikat jagokan timnas Indonesia menang atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Jordi Amat diragukan tampil bela timnas Indonesia lawan Cina. Cedera yang menimpa Jordi Amat dikabarkan kambuh. Jordi Amat sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa ia kembali mengalami cedera usai membela timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Rifah, Kamis 10/10/2024. Dalam laga itu, timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Jordi Amat diberikan kepercayaan bermain oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sejak babak pertama. Bek milik Johor Darul Takzim itu bermain di lini belakang timnas Indonesia bersama Jay Itzes dan Bas Hilgers. Pada babak kedua, Shin Tae-yong memutuskan untuk menarik keluar Jordi Amat. Posisinya digantikan oleh Rizky Ridho. Shin Tae-yong memutuskan mengganti Jordi Amat dikarenakan mengalami cedera. Hal itu dibenarkan secara langsung Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Pada menit ke-40 kemarin saat melawan Bahrain, Jordi Amat bilang bahwa cederanya kambuh lagi, kata Sumarji. Makanya pada babak kedua diganti Rizky Ridho. Lanjutnya, Sumarji belum bisa memastikan apakah Jordi Amat absen lawan Cina. Sebab, kondisinya harus dilihat terlebih dahulu oleh dokter timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Jika nantinya Jordi Amat absen, maka Shin Tae-yong tidak perlu khawatir. Pasalnya masih banyak pemain-pemain di lini belakang yang bisa bermain melawan Cina. Kami masih menunggu kabar dari dokter timnas Indonesia dahulu apakah dia bisa bermain atau absen lawan Cina, kata Sumarji. Pelatih Cina panas dingin bertemu timnas Indonesia, mereka tim kuat. Kedua tim akan bertarung pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa. Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah 3 laga tak terkalahkan. Sementara itu, Cina mendapatkan 3 kekalahan beruntun dan sedang mencoba bangkit. Branko Ivankovic menjelaskan bahwa timnas Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, beberapa pemain keturunan sudah hadir dan jadi sosok krusial di dalam tim. Indonesia juga merupakan tim yang kuat dengan banyak pemain naturalisasi, kata Branko Ivankovic. Pemain skuad Garuda juga memiliki rekam jejak yang positif. Mereka sudah lama merasakan atmosfer sepak bola Eropa dan ini akan semakin menyulitkan. Cina harus ekstra hati-hati demi mengamankan 3 poin di laga tersebut, yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia, dan tidak bisa dianggap remeh. Jadi kami harus mempersiapkan diri sekuat tenaga dan bermain dengan keras dan agresif untuk bisa menyelesaikan pertandingan berikutnya dengan baik, lanjutnya. Ivankovic mengakui bahwa posisi mereka saat ini kurang menguntungkan. Belum mendapatkan poin, Cina saat ini berada di dasar klasemen grup C. Namun, dia menegaskan bahwa misi lolos ke Piala Dunia 2026 belum berakhir.
Mereka akan memaksimalkan 7 pertandingan tersisa dan terus mengumpulkan poin, termasuk saat melawan Indonesia demi meningkatkan mental pemain. Sehingga kami terus memiliki harapan untuk mencapai Piala Dunia. Jadi, dari sudut pandang kami, pertandingan berikutnya melawan Indonesia adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya, di mana kami harus berusaha lebih keras untuk bisa meraih hasil positif, ujarnya. Respons Maarten Paes setelah Erick Thohir umumkan Kevin Dix gabung Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia melalui unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu 12 Oktober 2024 sore. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Nggak lupa salaman, tulis Erick Thohir. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, @KevinDix2. Kabar itu direspon singkat oleh Maarten Paes dengan membalasnya di kolom komentar. Finally, akhirnya, tulis Maarten Paes. Kevin Dix memang telah lama dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu ia kedapatan tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kevin Dix memiliki marga Bakarbes. Darah Indonesianya berasal dari kakeknya yang merupakan orang Ambon. Kakek dan nenek Kevin Dix hijrah ke Belanda pada periode awal kemerdekaan Indonesia. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Ia mengawal kariernya di Akademi Vitesse. Kemudian pada 2014 ia bermain untuk tim utama Vitesse. Pada 2016-2017, Dix membela klub Italia Fiorentina. Ia juga sempat membela Feyenoord pada 2017-2018. Setelah itu, ia sempat bermain di Empoli pada 2019. Saat ini, ia membela klub Denmark, FC Copenhagen. Kevin Dix akan menambah jajaran bek tengah Timnas Indonesia. Sebelumnya, Timnas Indonesia memiliki Jay Itzes, Mas Helgers, Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Wahyu Prasetyo. Dua pemain cedera ringan Timnas Indonesia langsung latihan di Cina. Laga tersebut akan digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada Selasa 15 Oktober 2024. Sebelumnya, skuad Garuda langsung meninggalkan Bahrain pasca pertandingan dan langsung terbang ke Cina. Mereka sudah mulai menggelar sesi latihan perdana. Memiliki waktu istirahat lebih panjang dari tim tuan rumah, kondisi pemain Indonesia diprediksi akan lebih baik. Shin Tae-yong menjelaskan perjalanan yang mereka lewati dari Bahrain ke Cina cukup panjang. Kondisi ini membuat dia membuat 2 kloter untuk sesi latihan kali ini. Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan, pemain yang tampil saat melawan Bahrain berlatih di hotel. Mereka akan fokus pada sesi pemulihan karena waktu yang ada tidak banyak. Selanjutnya, pemain lain menjalani sesi latihan di Stadion Qingdao. Untuk yang di hotel untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain, mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, ujarnya. Kabar buruk justru hadir karena beberapa pemain Timnas Indonesia mengalami cedera. Jordi Amat dan Sandy Walsh dipastikan mengalami cedera ringan pasca laga melawan Bahrain. 2 pemain tersebut sudah mendapatkan perawatan dan diharapkan bisa segera pulih. Selain itu, semua pemain siap memberikan yang terbaik di lapangan dan tinggal menunggu proses adaptasi cuaca. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, ujarnya.
profil Kevin Dix, KDB milik Timnas Indonesia berdarah Ambon. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ritual salaman yang biasa dilakukan untuk menandai pemain yang akan bergabung dengan skuad Garuda sudah dilakukan. Ini artinya Kevin akan segera diproses untuk menjadi WNI dan bisa bermain bagi Timnas Indonesia. Menariknya, dia sudah mendapatkan julukan KDB yang dikaitkan dengan pemain Manchester City yakni Kevin De Bruyne. Terkait Kevin Dix, sebenarnya sang pemain sudah dirumorkan lama. Bahkan, dia diproyeksikan bergabung saat Jordi Amat dan Sandy Walsh diproses. Namun, hal tersebut tidak sesuai rencana dan baru pada tahun 2024 ini Kevin bergabung. Hadirnya akan semakin membuat kokoh sektor pertahanan skuad Garuda. Dia juga sempat berkarir di tim-tim besar seperti Feyenoord, Fiorentina, FC Empoli, dan A. Aarhus GF. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari jalur ibu. Kakek dan neneknya merupakan orang Ambon dan ini membuat bek berusia 28 tahun ini bisa menjalani proses naturalisasi. Sesuai aturan FIFA, status Kevin bisa membela Timnas Indonesia dan eligible. Kondisi ini membuat sang pemain bisa segera debut saat semua proses bisa dilewati. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu. Tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana Maluku, kata Kevin Dix dalam wawancara kepada Bold. Sementara itu, Kevin Dix merupakan pemain yang diincar oleh Shin Tae-yong. Pemain kelahiran Apeldoorn ini bisa tampil di beberapa posisi seperti bek tengah, bek kanan, bek kiri, dan gelandang bertahan. Hal ini tentu akan memudahkan Shin dalam meracik komposisi skuadnya di laga selanjutnya. Selain itu, Kevin saat ini merupakan pemain andalan FC Copenhagen yang membuat dia diprediksi tidak membutuhkan waktu untuk debut di timnas. Sang pemain diprediksi akan tersedia di timnas pada bulan November nanti. Tentunya, PSSI akan bekerja keras demi misi tersebut karena skuad Garuda sudah ditunggu oleh Jepang dan Arab Saudi pada bulan November mendatang. Media Amerika Serikat jagokan Timnas Indonesia menang atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya media AS tersebut menilai saat ini Cina tengah terpuruk dan skuad Garuda bakal memanfaatkan kondisi tersebut. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi tim naga julukan Timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 mendatang. Menatap laga itu, skuad Garuda sudah berada di Cina sejak kemarin untuk memantapkan persiapannya. Skuad Garuda memiliki modal yang bagus untuk menghadapi Cina karena masuk dalam jajaran tim yang belum terkalahkan sepanjang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim arahan Shin Tae-yong itu telah meraih 3 hasil imbang dari 3 laga yang telah dimainkan. Lain cerita dengan Cina yang selalu menelan kekalahan. Hasil itu tampak membuat ESPN terkejut karena bisa dianggap Timnas Indonesia merupakan kuda hitam di grup C. Namun faktanya sejauh ini, skuad Garuda mampu membuat kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Faktanya, Indonesia sekali lagi terbukti sangat sulit dikalahkan, bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan, tulis ESPN dalam artikelnya dikutip Sabtu 12 Oktober 2024. Bahkan di laga melawan Bahrain, Timnas Indonesia nyaris mencuri 3 poin. Sayangnya, gawang yang dijaga Maarten Paes harus kecolongan di menit-menit akhir sehingga membuat skor akhir menjadi imbang 2-2. ESPN bahkan meyakini Timnas Indonesia hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa meraih kemenangan perdananya di grup C. Menurut mereka, kemenangan itu akan tercipta di laga kontra Cina. Sebab, tim naga yang diarsiteki Branko Ivankovic itu masih belum unjuk gigi. Dengan pertandingan berikutnya pada hari Selasa melawan Tiongkok yang sedang terpuruk.
yang telah kalah dalam ketiga pertandingan sejauh ini. Mungkin Indonesia tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk mengklaim kemenangan bersejarah. Prediksi ESPN. Satu hal yang pasti, Timnas Indonesia saat ini sedang memburu kemenangan perdana mereka setelah 3 laga meraih hasil imbang. Diharapkan, Tom HCS bisa mewujudkan kemenangan itu di laga kontra Cina. Tapi tentunya, skuad Garuda tetap harus waspada dengan tim naga yang mengusung misi bangkit. Jika sukses mencuri kemenangan, Timnas Indonesia dapat menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda saat ini berada di posisi 5 dengan 3 poin, hanya terpaut 1 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang berada di peringkat 2-4. Jepang merajai klasemen dengan 9 poin, dan Cina di posisi buncit dengan 0 poin. Media Cina kaget Timnas Indonesia dapat sambutan meriah dari supporter. Pasca pertandingan melawan Bahrain, skuad Garuda langsung bergegas menuju Qingdao. Mereka akan bertanding melawan Cina pada 15 Oktober mendatang. Menariknya, Shin Tae-yong dan timnya tiba lebih dulu dan mendapatkan waktu yang lebih panjang untuk istirahat. Di sisi lain, Cina justru 6 jam lebih lambat dari kedatangan Indonesia setelah terbang dari Australia. Setelah tiba di Qingdao, supporter langsung memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia. Mereka optimis skuad Garuda bisa mengalahkan Cina di laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Cina, Sohu, menyoroti fenomena tersebut. Pesawat sewaan Indonesia tiba di Qingdao, penggemar menarik spanduk di bandara, kalahkan Cina untuk mencapai Piala Dunia. Pada pukul 17, lebih 16 menit waktu Beijing tanggal 11, pesawat charteran Indonesia GA7980 tiba di Bandara Internasional Jiaodong, Qingdao dari Bahrain setelah menempuh penerbangan selama 9 jam 26 menit. Datang ke Qingdao, tulis laporan Sohu. Tidak selesai sampai di situ, bahkan ada ribuan supporter yang sengaja untuk menjemput rombongan timnas. Mereka rata-rata adalah pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Supporter datang untuk memberikan suntikan motivasi kepada semua pemain. Apalagi pada laga sebelumnya mereka saat ditahan imbang oleh Bahrain dengan kepemimpinan wasit yang kontroversial. Perlu disebutkan bahwa ketika tim Indonesia keluar dari bandara kedatangan internasional, selain reporter CCTV yang menunggu untuk mengambil gambar, di tempat kejadian ada puluhan penggemar Indonesia yang menjemput pesawat. Lanjut medua tersebut. Melawan Cina jadi kesempatan emas untuk berburu kemenangan. Pasalnya, lawan Indonesia kali ini selalu tumbang dalam 3 pertandingan terakhir. Sementara itu, skuad Garuda datang dengan catatan belum terkalahkan. Kondisi ini yang membuat supporter yang hadir di sana cukup optimis kemenangan akan mereka bawa pulang. Menurut reporter berita yang melonjak, sebagian besar penggemar ini adalah siswa internasional di Qingdao. Selain menggunakan ponsel untuk merekam kedatangan tim di Qingdao, para penggemar juga secara khusus menyiapkan spanduk yang bertuliskan kalahkan Cina di Qingdao ke Piala Dunia 2026, tutup Sohu. Heboh supporter Timnas Indonesia terang-terangan sindir Bahrain, sebut punya banyak uang tapi tak berkelas. Sindiran ini diutarakan supporter Timnas Indonesia usai skuad Garuda gagal menang menyesakkan di markas Bahrain dalam laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat itu, Timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2. Sejatinya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia berhasil menjaga keunggul 2-1 hingga masa injury time. Tetapi, Bahrain mencuri kemenangan Timnas Indonesia di menit-menit akhir. Muhammad Marhuon berhasil mencetak bola ke gawang Maarten Paes pada menit ke-9 injury time. Laga pun akhirnya rampung dengan skor 2-2.
Gol kedua Marho On pun jadi sorotan besar. Wasit yang memimpin pertandingan itu, yakni Ahmed Al-Kaf, langsung banjir kritikan. Pasalnya, ofisial sebelumnya hanya memberi tambahan waktu selama 6 menit di akhir babak kedua. Tetapi, Ahmed Al-Kaf tak kunjung meniupkan peluit panjang tanda akhir laga hingga waktu 90+6. Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Al-Kaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan. Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua. Seorang supporter timnas Indonesia pun turut melempar sindiran keras kepada Bahrain saat diwawancarai sebuah media usai laga berlangsung. Dia dengan tegas menyatakan wasit tak mengeluarkan keputusan dengan adil. Supporter wanita itu pun bahkan terang-terangan menyampaikan ada dugaan permainan uang di balik keputusan tak adil wasit laga timnas Indonesia versus Bahrain. Dia juga menyatakan bahwa permainan timnas Indonesia lebih berkelas dari Bahrain. Sebenarnya kami sangat senang, tetapi Anda tahu itu. Tidak adil hari ini pertandingan untuk saya, ujar supporter wanita itu kepada jurnalis yang diduga dari Bahrain saat diwawancarai, dilansir dari akun Twitter @yugos Sabtu 12 Oktober 2024. Karena menit terakhir seharusnya sudah selesai, kan? Lanjutnya, Bahrain punya banyak uang tetapi tidak berkelas. Jadi bermainlah lebih baik, bermainlah dengan adil, bermainlah dengan baik malam ini. Ayolah, jangan berdrama, tegas supporter timnas Indonesia itu. Many fulus, who know fulus, fulus stop, sambung wanita itu sembari memberi kode uang dengan tangannya. Kegagalan timnas Indonesia menang di markas Bahrain membuat mereka batal naik peringkat di klasemen grup C. Kini, skuad Garuda masih terdampar di urutan kelima dengan 3 poin, sementara Bahrain ada di urutan 4 dengan 4 poin. Kota Qingdao enak sekali, cuaca sampai 18 derajat Celcius. Tim Merah Putih berangkat ke Cina usai menjalani pertandingan melawan Bahrain. Di laga kontra Bahrain, timnas Indonesia bermain imbang 2-2 pada pertandingan ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain. Usai pertandingan itu, timnas Indonesia langsung bertolak ke Cina dengan menyewa pesawat pada Jumat 11 Oktober 2024 pukul 1 waktu Bahrain. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 jam, timnas Indonesia akhirnya tiba di Qingdao. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Ya, setelah melawan Bahrain kemarin, kami langsung ke Cina dan tiba di Qingdao pada pukul 17 waktu sini, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Kalau di Indonesia sekitar pukul 4 sore karena perbedaan jarak waktunya hanya 1 jam saja, lanjutnya. Sesampainya di hotel, para pemain timnas Indonesia langsung beristirahat. Para pemain timnas Indonesia hanya melakukan recovery pasca perjalanan jauh dari Bahrain ke Cina. Sumarji mengatakan untuk agenda hari ini timnas Indonesia melakukan sarapan pagi bersama. Selanjutnya, mereka akan melakukan sesi latihan dengan dibagi ke dalam 2 tempat. Pemain yang bermain melawan Bahrain kemarin hanya melakukan gym di hotel. Namun pemain yang tidak bermain melawan Bahrain, mereka akan berlatih di lapangan, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, ia mengatakan bahwa suasana di Qingdao sangat enak sekali. Sumarji menjelaskan bahwa Qingdao merupakan kota yang nyaman. Perlu diketahui, hanya sekitar 10 juta orang saja yang tinggal di Qingdao dari total 1,4 miliar masyarakat di Cina. Jumlah masyarakat yang tinggal di Qingdao lebih sedikit ketimbang warga di Jakarta yang mencapai 11,3 juta orang. Enak banget kotanya. Cuacanya juga enak dan tidak terlalu ramai, kata Sumarji. Terkait cuaca, Sumarji mengatakan bahwa di Qingdao berkisar dari 18 sampai 20 derajat Celcius.
Cuaca itu tidak terlalu dingin bagi para pemain timnas Indonesia. Sumarji juga yakin para pemain timnas Indonesia bisa cepat beradaptasi dengan cuaca di Qingdao. Sebab, mayoritas pemain timnas Indonesia berkarier di Eropa. Kalau siang hari itu suhunya berkisar 20 derajat Celcius. Kalau malam itu 18 derajat Celcius. Ya, ini tidak menjadi sebuah masalah bagi kami karena memang pemain timnas Indonesia banyak yang bermain di luar negeri, tutup Sumarji.